Sepekan pasca gempa yang melanda Cianjur, Jawa Barat, belasan warga masih dinyatakan hilang. Proses pencarian terus dilakukan. Kami ajak Anda bergabung dengan dua rekan kami di Cianjur, Jawa Barat, ada Tabita dan juga Agi. Kita ke Tabita dulu. Tabita, apa yang menjadi kesulitan petugas dalam proses evakuasi? Tabita. Ada banyak sekali kendala yang dialami oleh petugas, baik itu tim gabungan ataupun Basarnas, Resa, dan juga saudara. Mulai dari kondisi tanah yang sudah mengeras karena beberapa hari kawasan Cianjur diguyur hujan, kemudian juga gempa susulan. Karena tadi malam hingga subuh dini hari tadi ada 2 kali gempa susulan yang terjadi, serta menimbulkan longsor susulan di desa atau di kampung yang saya melaporkan, yaitu Kampung Cugenang, Desa Cijedul, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Di lokasi saya melaporkan saat ini merupakan satu bangunan TK PGRI Cugenang, merupakan satu bangunan dari sekian ribu bangunan yang rusak akibat gempa berkekuatan magnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur pada Senin 21 November lalu. Terlihat di layar kaca, ini merupakan taman bermain di mana biasanya pada hari Minggu seperti ini anak-anak sering kali bermain di kawasan ini, namun sudah hancur, lulu lantak bangunannya sudah hancur dengan tanah. Dan terlihat bahwa selain bangunan ataupun TK PGRI Cugenang dan juga SDN, di belakang ini ada ratusan rumah milik warga padat penduduk di kawasan ini yang memang tergerus oleh tanah longsor yang sedikitnya menimbun lebih dari 20 korban yang memang hingga saat ini pun masih dinyatakan ada 12 korban yang hilang akibat tanah longsor di kawasan ini. Dan tentu saja proses evakuasi sendiri tadi menghasilkan ada dua korban yang berhasil dievakuasi, di mana keduanya ini orang dewasa berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Tentu saja tadi saat kami di lokasi pun bahwa para petugas sendiri kembali lagi menemukan titik di mana diduga di situ ada lagi jenazah ataupun korban yang tertimbun tanah longsor. Dengan kedua korban ini akhirnya kembali lagi menambah jumlah korban yang meninggal dunia akibat gempa di Cianjur menjadi 320 korban. Selain titik atau proses evakuasi ini menjadi fokus utama dari petugas. Tentu saja di lokasi ini di Desa Cijedul, masyarakat mengalami krisis air bersih dan ini sangat menyulitkan sekali aktivitas dari masyarakat untuk sehari-hari. Sementara demikian kembali ke studio, Reza. Baik, Tabita. Pencarian masih terus dilakukan, sementara saudara tidak hanya kehilangan trauma juga masih melekat pada korban gempa Cianjur yang selamat akibat guncangan gempa hebat. Tak sedikit warga, khususnya anak-anak yang ketakutan saat gempa susulan terjadi. Kita bergabung dengan Agi Kurniasandi di posko pengungsian. Agi, apa saja cara yang dilakukan untuk memulihkan anak-anak dari trauma? Agi. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek badannya, kakinya. Ya Reza dan saudara, beginilah suasana keceriaan yang berada di pengungsian dari salah satu desa yang memang terpencil begitu. Ini merupakan bagaimana kondisinya, mereka sedang bersenang-senang bersama dengan relawan. Di sini ada beberapa relawan yang memang ingin memberikan bantuan secara psikologis kepada anak-anak agar anak-anak ini bisa kembali pulih dari traumanya. Walaupun sebenarnya, Reza dan saudara, untuk menghilangkan trauma anak-anak kecil memang cukup membutuhkan waktu yang lama, tetapi yang diharapkan oleh relawan ini, anak-anak ini bisa segera terhibur. Nantinya setelah nyanyi bareng, kemudian nantinya juga akan ada bermain bareng, belajar bareng, dan juga nanti diakhiri dengan mendongeng. Semua kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan mental anak-anak yang menjadi korban gempa Cianjur yang terjadi pada Senin yang lalu. Tentu ini juga yang diharapkan oleh kita semua. Banyak sekali posko pengungsian di sini, bukan hanya orang dewasa, lansia yang menjadi korban atas gempa yang terjadi di Cianjur, tetapi juga banyak sekali anak-anak di sini yang menjadi korban, sehingga perlu adanya pemulihan mental atau pemulihan trauma healing kepada mereka agar mereka setidaknya bisa terhibur walaupun masih berada di dalam pengungsian. Kalau disampaikan oleh pihak dari pemerintah setempat, memang yang paling banyak menjadi korban adalah anak-anak kecil. Jadi ini PR bukan hanya logistik saya yang disumbangkan, tapi juga bagaimana peran kita untuk memulihkan mental-mental anak-anak. Demikian Reza, kembali ke saya. Ya, baik, terima kasih Agi. Kita harapkan bersama seluruh warga korban gempa bisa terpulihkan traumanya dari kejadian yang menimpa pada sepekan lalu.